lagi dengan Nosemia. Kita akan belajar betapa besar anugerah Tuhan dan kasih Tuhan bagi kita manusia ciptaannya melalui Alkitab. Iya, melalui firman-Nya dalam Alkitab. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya, memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami dapat ikut sekolah minggu, kami akan mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian agar kami memahami setiap firman Tuhan. Biar setiap yang kami lakukan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, 2 minggu lalu Rosa David menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan Allah selalu menepati janjinya. Masih ingat? Janji Tuhan Allah kepada Abraham semua ditepati. Tuhan memberi Abraham keturunan, Tuhan memberkati Abraham dengan harta yang sangat banyak, dan menuntun Abraham ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Tuhan memilih Ishak sebagai ahli warisnya, ahli waris dari Bapak Abraham, anak yang dilahirkan istrinya. Siapa namanya? Sarah. Iya, betul. Janji Tuhan Allah tidak hanya berhenti kepada Bapak Abraham, tapi janjinya diwariskan juga kepada anaknya Ishak. Janji Tuhan akan menyertai, akan memberi keturunan yang banyak, memberi tanah Kanaan dan memberkati bangsa-bangsa. Ishak dan istrinya Ribka harus menunggu cukup lama, 20 tahun adik-adik, sebelum akhirnya Ribka mengandung anak kembar. Allah menunjukkan kepada mereka bahwa janji-janjinya hanya bisa digenapi oleh anugerah dan kuasa Tuhan, bukan karena kepandaian dan usaha manusia. Saat Ribka hamil, Tuhan memberitahukan sesuatu. Mari kita baca Alkitab Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ribka melahirkan anak kembar. Anak yang pertama berwarna merah dan seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu dan diberi nama Esau. Adiknya lahir dengan tangan memegang tumit Esau. Dinamainya Yakub. Dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan sudah menyatakan dengan jelas bahwa yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Ya, Tuhan memilih Yakub sebagai pewaris selanjutnya janji-janji Allah, bukan Esau yang adalah anak sulung. Hal ini bertentangan dengan kebiasaan umum ya adik-adik. Biasanya yang lahir pertama akan mendapat bagian warisan paling besar dari saudara-saudaranya yang lain. Dan ini Tuhan sudah sampaikan kepada Ribka sebelum Esau dan Yakub lahir. Tuhan memilih Yakub bukan karena dia berbuat baik. Esau dan Yakub adalah orang berdosa. Tuhan memilih Yakub untuk menunjukkan anugerah dan belas kasih Tuhan. Esau dan Yakub bertumbuh besar dengan sifat-sifat yang berbeda. Esau seorang pemburu dan suka berada di luar rumah. Sedangkan Yakub seorang tukang kebun dan sukanya tinggal di rumah. Kalian ingat kisah Yakub yang menipu Esau, mengambil hak kesulungan Esau? Ya, Yakub mau memberikan semangkuk kacang merah kalau Esau mau menyerahkan hak kesulungannya. Aduh, Yakub ini licik dan penuh tipu muslihat ya adik-adik. Jahat dengan saudaranya sendiri. Seharusnya dia mempercayai Allah untuk memberi hak kesulungan tersebut kepadanya sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Yakub dan ibunya Ribka juga bekerja sama menipu Ishak untuk mendapatkan berkat yang seharusnya untuk Esau. Yakub berhasil melakukan penipuan itu. Tapi itu adalah hal yang berdosa ya adik-adik. Kalau berdosa pasti ada akibatnya kan?
Nah, apa yang harus Yakub tanggung karena dosanya itu? Dia harus pergi jauh dari rumahnya dan keluarganya. Kenapa? Karena Esau sangat marah dan ingin membunuhnya. Dalam perjalanan pelariannya Yakub ini, Tuhan datang dalam mimpinya. Mari kita buka Alkitab lagi ya. Kita baca Kejadian 28 ayat 12 sampai 15. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub menamai tempat itu Betel. Adik-adik, walaupun Yakub sudah berbuat dosa dan jahat, Tuhan tetap pada janjinya. Allah menunjukkan anugerah dan belas kasihannya kepada Yakub. Yakub melarikan diri ke Haran, tinggal di tempat pamannya, Bapak Laban. Yakub bekerja keras dan menikahi anak-anak Laban. Yakub tinggal dan bekerja dengan pamannya, Bapak Laban ini lebih dari 20 tahun ya. Dia bekerja keras penuh pengabdian meskipun berkali-kali ditipu oleh pamannya ini. Allah memberkati Yakub dan Bapak Laban dengan ternak yang berlimpah, dengan ternak yang banyak. Tuhan menggenapi janjinya kembali kepada Yakub. Yakub memiliki banyak keturunan. Ia punya 11 anak laki-laki dan anak perempuan. Tuhan menepati janjinya lagi. Jadi, walaupun Yakub sudah berdosa, Tuhan tetap menepati janjinya. Allah memerintahkan Yakub dan keluarganya untuk kembali ke tanah Kanaan. Apa yang menjadi kekhawatiran terbesar Yakub sekarang? Iya, dia harus menghadapi saudaranya Esau. Semakin dekat ke rumahnya, semakin dia khawatir. Apalagi saat ia mengirim utusan menemui Esau, utusan itu kembali dengan kabar bahwa Esau akan datang menjumpai Yakub dengan membawa 400 orang. Serem ya adik-adik ya. Yakub benar-benar ketakutan. Apa yang akan Yakub lakukan? Apakah ia merencanakan tipu muslihat kali ini untuk menghadapi saudaranya Esau? Adik-adik, Allah telah bekerja dalam hidup Yakub, sehingga saat Yakub ketakutan, dia tidak lagi merancang hal-hal licik ataupun menipu untuk mengatasi masalahnya. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia mencari perlindungan dan percaya kepada Tuhan. Tidak lagi bertindak sesuai pikiran dan kehendak hatinya sendiri. Hal lain yang luar biasa terjadi pada malam itu. Mari kita saksikan. Pada malam itu Yakub bangun. Yakub melanjutkan perjalanannya. Dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ia menyeberangkan juga segala miliknya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing.
ketika ia bergulat dengan orang itu. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Bertanyalah orang itu kepadanya. "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Yakub bergumul dengan Allah dan namanya berganti menjadi Israel. Terjadi perubahan besar dalam diri Yakub. Dulu ia menginginkan banyak hal dan semuanya itu dia cari dengan cara dia sendiri. Sekarang dia menginginkan berkat dan kehendak Tuhan. Setelah itu, Yakub akhirnya berhadapan dengan Esau dan 400 orang pengikut Esau. Yakub berjalan mendekati Esau dan sujud 7 kali di hadapan Esau. Apa yang selanjutnya terjadi, adik-adik? Esau memeluk dan mencium Yakub dan mereka berdua menangis. Allah menepati janjinya melindungi Yakub. Tuhan Allah menepati semua janjinya kepada Yakub. Yakub hanya perlu belajar untuk percaya kepada Allah, dan Allah setia terus mengajar Yakub dan menolong Yakub bertumbuh dalam iman dan ketaatan. Demikian juga bagi kita. Allah pasti menepati janji-janjinya. Sambil menunggu janji Allah, kita belajar untuk percaya dan taat kepadanya. Dia akan menepati janji-janjinya tanpa terhalang oleh kegagalan, pergumulan, dan naik turunnya keadaan kita. Allah memilih Yakub untuk mewarisi janji Allah, tapi Yakub tidak lebih baik dari orang lain, dari siapapun. Sama dengan hidup kita, Allah tidak menyelamatkan kita karena kita lebih baik dari orang lain. Kita semua berdosa. Allah memilih dan menyelamatkan kita hanya karena apa? Anugerah dan belas kasihannya. Melalui firman ini, Tuhan ingin kita semakin tahu bahwa Ia Allah yang baik, Allah yang murah hati dan penuh kasih dan adil. Apa yang menjadi pergumulan dan tantangan kalian saat ini untuk menjadi pengikut Kristus? Apakah hubungan kalian dengan keluarga, dengan mama, papa, yang suka membantah atau suka melawan, atau dengan saudara, dengan koko, dengan meme atau titi yang sering berantem? Apakah itu yang Tuhan ajarkan bagi kalian? Atau juga pergumulan hal lain di sekolah misalnya, walaupun harus belajar online, tugas yang kita harus kerjakan tetap harus dilakukan dengan jujur, ya, jadi tidak mencontek. Atau tantangan pergumulan kalian dalam beribadah kepada Tuhan, yang sekolah minggunya harus diingetin, harus dipaksa-paksa, bukan karena rasa syukur dalam hati kalian pribadi, tapi paksaan dari orang tua. Atau yang ikut kelas Zoom, tidak mau hadir, tidak mau terlibat, nggak mau bergaul lagi dengan teman-teman di sekolah minggu. Apakah itu yang menjadi tantangan kalian? Seperti Yakub, kita ingin melakukan segala sesuatu dengan cara kita, bukan cara Allah.
Tetapi adik-adik, Allah kita adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Percayalah bahwa Allah akan melakukan apa yang Dia janjikan. Kita hanya perlu percaya dan taat. Satu janji penting Allah kepada kita adalah Dia tidak akan berhenti bekerja di dalam kita sampai Dia menjadikan kita serupa dengan Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Biarlah ajarkan kami untuk dapat hidup taat dan selalu percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tolong kami, biarlah kami menjadi alat kemuliaan-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Sertai kami dalam segala tingkah laku kami. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami ke depan hanya dalam penyertaan Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memimpin dan menolong hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian.